Pemirsa Komisi 3 DPR baru bisa menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Idam Aziz setelah penetapan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Namun apakah pengajuan Idam Aziz sebagai jenderal pengganti Tito Karnavian bakal mulus? Pekerjaan rumah dan tantangan apa yang harus dihadapi Idam Aziz jika disetujui oleh DPR? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung di studio ada Mas Muradi, Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Mas Muradi, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari luar studio ada Mas Taufik Basari, Mas Tobas, anggota Komisi 3 dari fraksi Nasdem. Mas Tobas, selamat sore. Selamat sore, Rory. Selamat sore, Mas Muradi. Malam, Mas Tobas. Mas Tobas, saya akan ke Mas Tobas lebih dahulu. Apakah sore ini sudah ditentukan pimpinan dari Komisi 3 yang nantinya akan bersama-sama dengan anggota Komisi 3 melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Kapolri? Ya, tadi siang dalam rapat paripurna DPR RI telah ditetapkan AKD-AKD untuk DPR RI sekaligus juga pimpinan-pimpinan di masing-masing komisi. Untuk Komisi 3 sendiri tadi juga sudah ditetapkan pimpinannya dan sudah diserah terimakan dari pimpinan DPR RI kepada pimpinan Komisi 3 yang baru. Dan kita tadi langsung mengadakan rapat untuk menyusun agenda, termasuk salah satu agenda diantaranya adalah untuk mempersiapkan fit and proper test calon Kapolri. Mas Tobas, ini surat Presiden kepada DPR tertanggal 23 Oktober 2019. Sesuai dengan undang-undang, DPR harus memproses termasuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan dalam waktu 20 hari sejak surat Presiden tersebut diterima. Ini artinya batas waktunya adalah 12 November mendatang. Akan seperti apa agenda fit and proper test untuk calon Kapolri ini? Ya, tadi setelah rapat perdana di Komisi 3, pimpinan dari Komisi 3 telah menggelar konferensi pers dan telah menyampaikan kepada publik bahwa kita menjadwalkan fit and proper test tahapannya akan kita mulai esok hari ya. Jadi pagi hari kita akan mengunjungi rumah calon Kapolri Pak Idam Aziz. Kemudian sepulangnya kita membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dalam bentuk apapun. Lalu sorenya kita langsung masuk dalam agenda fit and proper test calon Kapolri. Akan berapa lama prosesnya, itu sudah akan seperti diharapkan apa sudah selesai sampai malam. Mas Tobas? Ya, teknisnya pertama-tama tentu kita mau mengecek dulu latar belakang, kemudian bagaimana keseharian dari Pak Kapolri, calon Kapolri ya, dengan melihat ke rumahnya, melihat bertanya-tanya di situ. Lalu setelah dari itu kita dari Komisi 3 ya membuka ruang ya bagi siapapun untuk memberikan masukan, boleh datang ke DPR RI, boleh memberikan masukan lewat surat dan sebagainya, masukan lewat WA, lewat SMS, itu bisa menjadi bahan bagi Komisi 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Kapolri. Dan sorenya kita agendakan untuk calon Kapolri ini hadir di dalam rapat Komisi 3 dan mengikuti proses fit and proper test, di mana nanti dari Komisi 3 akan bertanya kepada calon Kapolri mengenai berbagai hal, baik itu rekam jejak beliau maupun juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Polri ke depan dan apa yang ada di pikiran dari calon Kapolri kita untuk menjalankan tugas dan fungsi Polri untuk memberikan keamanan dan melayani masyarakat. Saya akan ke Mas Muradi sekarang, Mas Tobas. Mas Muradi, ini Pak Idam punya pengalaman begitu banyak terkait di Reskrim dan juga di Densus 88, bahkan juga masuk tim Kobra di bawah Pak Tito Karnavian ketika memburu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada waktu itu. Layakkah Idam Aziz menurut Anda menjadi Kapolri? Iya, kan persyaratan paling utama kan ada memang pertama adalah dia bintang 3, yang kedua juga kemudian berpengalaman di bidangnya, karena memang di Polri kan memang yang utama, bukan utama, yang memang punya karakteristik kan di Reskrim kan. Kemudian yang kedua juga dia punya kualifikasi berhubungan baik dengan samping ya, unsur samping dan unsur atas ya. Samping itu misalnya katakan dengan letting dia, kemudian dengan yang atas, kemudian dengan dengan yang lebih serius dan sebagainya. Itu di situ aja sudah, saya kira sudah cukup dan memenuhi syarat. Nah, ada hal yang lain. Nah, hal yang lain adalah memang apa sih kira-kira kemudian tantangan yang dihadapi oleh yang bersangkutan? Menurut Anda? Ya, saya kira ada 3 hal ya. Kalau 3 hal, pertama memang
Ini menyangkut soal sebenarnya beliau tidak mungkin lagi membuat karakter atau slogan baru. Pak Tito kan punya dulu promotor itu. Nah mungkin Pak Idam dengan satu tahun mungkin 2-3 bulan, 1,1 bulan, setahun, 1,5 tahun lah maksimal itu akan rumit buat beliau untuk merumuskan jargon atau program baru. Makanya yang artinya melanjutkan program dari Pak Tito ini menjadi kunci. Ada tiga hal yang saya kira yang penting. Pertama, ini menyangkut soal bagaimana menjaga ritme internal. Supaya Pak Tito harus diakui 3 tahun baik dia menjaga ritme internal. Pak Idam ini dikatakan juga memiliki gaya kepemimpinan, kemudian keahlian yang tidak jauh beda atau mirip-mirip dengan Pak Tito. Setuju atau yang tidak? Kurang cuma satu saya kira. Kualifikasi akademik ya. Kualifikasi akademik. Pak Tito sudah doktor dan promotor, sudah profesor kan begitu. Jadi kalau yang lainnya saya kira mungkin 11-12 dengan Pak Tito. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, saya kira berkaitan dengan komunikasi hubungan organisasi samping tadi dengan KPK, dengan TNI, dengan BIN, dengan Kejaksaan Agung dan sebagainya. Saya kira dari 4 ini yang agak sedikit terganggu dengan KPK. Terutama misalnya kasus soal Novel Baswedan, kemudian juga kasus misalnya katakanlah sebelumnya bisa ada diungkit-ungkit lagi soal buku merah dan sebagainya. Yang lainnya saya kira itu bisa dilakukan oleh Pak. Nah yang ketiga saya kira ini menarik adalah menyangkut soal bagaimana kemudian bisa mengakselerasi menjaga kinerja baik Polri. Nah ini saya kira 3 ini yang kemudian menjadi capaian oleh Pak Tito. Oke, baik. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Mas Tobas terkait dengan fokus dan tugas yang akan diamankan kepada Kapolri dari perspektif Komisi 3 DPR RI. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Mas Taufik Basari dari gedung DPR MPR RI. Mas Tobas, artinya apa yang menjadi PR terbesar bagi calon Kapolri nanti dari perspektif Komisi 3 di tengah tantangan kita terkait dengan radikalisme, intoleransi, ancaman disintegrasi bangsa? Tentunya kita berharap calon Kapolri ini bisa menerangkan tentang bagaimana menjalankan tugas-tugas kepolisian secara profesional. Kita juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana kita mendapatkan jaminan perlindungan HAM atas kerja-kerja kepolisian, fair trial ketika menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan, kemudian juga bagaimana kemudian peran Polri dalam hal melayani masyarakat. Dan tentu ada juga beberapa catatan terkait kinerja Polri selama ini, yang mungkin itu menjadi bahan masukan bagi Komisi 3 dari masyarakat, yang juga akan kita tanyakan dan kita sampaikan, dan kita mengharapkan mendapatkan jawaban yang jelas dan terang mengenai catatan yang mungkin menjadi bagian dari kritikan publik terhadap institusi Polri. Mungkin dalam 2, 3, atau 4 tahun ke depan, kita juga belum tahu sampai kapan Pak Idam akan menjabat sebagai Kapolri. Apa yang teman-teman di Komisi 3 dan Mas Tobas akan lihat atau harapkan Polri ini akan menjadi seperti apa? Ya tentu kita berharap institusi kepolisian ke depan ini adalah institusi yang profesional, yang bisa mendapatkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat. Karena memang harus kita akui dalam beberapa tahun terakhir ini ada sebagian dari masyarakat yang memberikan kritik kepada kepolisian ya, dan tidak memberikan kepercayaan yang penuh kepada kepolisian. Tentu kita berharap jika nanti Pak Idam nanti terpilih menjadi Kapolri, maka harapannya adalah bagaimana publik kembali percaya, sehingga setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan, langkah-langkah yang memang akuntabel, dan dengan akuntabilitas, profesionalitas, dan kinerja yang baik dari kepolisian, tentu itu dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pihak kepolisian. Dan tentu kita juga berharap ada rasa aman yang bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga negara hadir melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ketika memang terjadi tindak-tindak kejahatan ya, dan ada penegakan hukum yang berjalan secara fair sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Polri.
Baik, saya akan ke Mas Muradi. Mas Muradi, ketika Pak Tito kemarin menjabat sebagai Kapolri, banyak sekali peristiwa yang Pak Tito sudah berhasil untuk menjaga keamanan. 212, kemudian 411, kemudian peristiwa 21, 22, 23 Mei di depan Bawaslu. Belum lagi soal isu terorisme dan masih banyak lagi. Di tengah saat ini, kita tahu bahwa oposisi koalisi Pak Prabowo itu sudah selesai dan Prabowo bahkan menjadi anggota kabinet dari Jokowi. Apa kemudian tantangan terbesar bagi Idam Aziz nanti? Ya, saya kira background kenapa Pak Idam dipilih oleh Wan Jakti, kemudian Pak Tito dan Wan Jakti di Polri, karena memang dia punya kualifikasi yang memang menjadi concern dari pemerintah hari ini. Karena bisa soal radikalisme dan sebagainya. Saya kira ada 3 TikTok ya, ada Polri, ada kemudian ada Kemdagri dan juga ada Pan RB. 3 ini kan sebenarnya pekerjaan rumah yang agak serius di luar yang TNI, karena TNI sudah ditegaskan oleh Kasat dan oleh Panglima TNI. Ini yang saya kira mungkin lebih dari sekitar 30-40% ASN kita terpapar radikalisme. Artinya sebenarnya adalah upaya untuk merapikan, membersihkan ini juga menjadi bagian yang bukan cuma Pak Idam Aziz, tapi juga Pak Tito dan juga Pak Cahyo di Pan RB. Jadi ada membersihkan ASN karena memang saya kira yang agak lincah ya. Kalau TNI Polri kan dia agak terbatas kecuali istri dan anak-anaknya. Tapi yang lincah kan dari mungkin 9 dari 10 ditangkap oleh cyber Polri itu kan adalah ASN. Artinya memang mereka lincah kenapa? Karena merasa tidak ada beban dan sebagainya. Nah, saya kira dengan tiga triangle ini saya kira akan menjadi baik untuk kemudian upaya merapikan mungkin nggak akan lama. Karena Pak Idam mungkin 2021 pertengahan sudah selesai. Jadi katakanlah dia sudah sudah meninggalkan legacy yang akan menjadi estafet buat adik-adiknya berikutnya begitu. Ini sebelum ke Wan Jakti, pemberitaan di media massa menyebutkan bahwa ini sebenarnya adalah rekomendasi dari Pak Tito. Untuk Pak Idam ini, dan kita tahu bahwa perjalanan karir Pak Tito dan Pak Idam sangat panjang dan sering bekerja bersama-sama begitu, salah satunya di tim Kobra. Nah, kalau misalnya melihat saat ini Mendagrinya adalah Pak Tito, sementara Kapolrinya adalah Pak Idam, akan seperti apa duo Tito Idam ini? Saya kira ya karena problem utama kita kan dulu misalnya proses positioning dari Polri dan Kemdagri dulu ya. Tanpa hari ini kan tidak ada masalah. Hari ini kemudian punya garis masing-masing. Saya kira akan terjadi kolaborasi yang dahsyat dengan misalnya dengan ada Pak Cahyo. Saya kira berulang kali saya katakan bahwa kalau betul nanti Pak Idam maju yang jadi Kapolri, kemudian Pak Tito jadi Mendagri dan juga Pak Cahyo di Pan RB, itu satu tingkatan yang luar biasa untuk mendorong membersihkan ASN. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan Ormas? Ormas ini juga menjadi salah satu poin penting. Karena ada satu lagi kalau kita mau jujur ya, itu Menteri Agama. Jadi ada 4 sebenarnya. Jadi yang ini Menteri Agama problemnya kan memang Menteri sebelumnya tidak terlalu bisa agak keras, sekarang bisa lebih keras. Sementara Mendagri sebelumnya kan juga rekomendasi. Mungkin dengan pendekatan yang lebih tanda kutip gakum ya, artinya memang push dengan pendekatan law enforcement dan sebagainya, itu bisa TikTok dengan Pak Idam kalau nanti beliau jadi Kapolri. Jadi saya kira ini satu rangkaian yang sebenarnya seirama dengan apa yang menjadi hakikat target dari Pak Jokowi pemerintahan periode kedua ini. Dengan syarat tadi Pak Idam hanya setahun, jadi dia jangan lagi bikin macam-macam. Ikuti saja yang memang sudah Pak Tito torehkan dan kemudian akan menjadi bagian baik buat Pak Idam dan Polri itu sendiri begitu. Terakhir ke Mas Tobas. Mas Tobas, salah satu concern terbesar dari Presiden adalah soal radikalisme, intoleransi dan juga disintegrasi. Terkait dengan saya ingin fokus pada radikalisme. Duo antara Pak Tito sebagai Mendagri dan juga Pak Idam nanti sebagai Kapolri akan seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya pikir akan terjadi kerjasama yang sangat baik ya, antara pihak kepolisian dengan Kemendagri, ditambah lagi juga ada kementerian-kementerian lain yang juga punya fokus juga untuk menangkal radikalisme. Ya, menteri-menterinya itu tadi sudah sampaikan, Menteri Agama, Menko Polhukam pun juga punya concern yang cukup serius terhadap upaya kita untuk menangkal radikalisme. Nah, saya pikir belum lagi juga ada BNPT dan sebagainya. Ini merupakan tim yang super lah saat ini yang kita miliki untuk menangkal isu radikalisme. Dan saya juga memahami bahwa Pak Idam sangat mengerti mengenai tugas-tugas beliau dalam isu terorisme dan radikalisme ini.
Sehingga ya kita berikan kesempatan lah untuk besok kita mendengarkan apa-apa yang menjadi pikiran-pikiran dari beliau. Baik, Mas Taufik Basari, anggota Komisi 3 dari fraksi Nasdem, dan juga Mas Muradi, Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Terima kasih teman-teman atas waktunya.